Halo Om Bro, jumpa lagi di channelnya Jorok Om Bro. Nah Om Bro, jadi hari ini saya mau review pendek ya mengenai RC hasil rakitan saya, oke? Jadi di sini RC yang akan kita review adalah ya lagi-lagi KYX ya, apalagi jorok gitu loh. Nah, jadi ini adalah KYX V8 ya, KYX V8 dual speed. Ini pesanan salah satu klien saya, Om Petrus ya, dari Lumajang ya kalau nggak salah ya. Oke, begitulah kira-kira. Nah, apa sih yang spesial dari RC rakitan kali ini? Nggak ada sih ya, sama aja seperti yang biasa-biasa KYX V8 yang biasa ya. Hanya saja untuk video build KYX saya yang terakhir itu udah beberapa tahun yang lewat ya, yang ini nih kalau masih ingat nih ya, yang warna grey. Nah, kali ini untuk rakitannya sedikit simpel ya. Paling untuk aksesoris hanya ada penambahan winch dan roof rack. Ban serep juga ya, standar-standar lah gitu ya. Nah, mungkin ada Om Bro nih yang bertanya, sebenarnya untuk RC KYX itu sudah ketinggalan zaman belum sih ya? Karena kalau kita lihat dari RC-RC yang beredar di pasaran saat ini, itu semua udah mantap-mantap ya, udah canggih, fiturnya udah banyak lah gitu ya. Ada dual speed, ada portal, motor depan. Ya, apa bedanya sih dengan ini? Jadi jawabannya belum ya. Karena di KYX ya, fitur yang tersedia itu juga mirip ya dengan RC-RC kekinian ya. Dual speed dia ada, portal dia ada ya, hanya saja untuk gardan portalnya memang dari KYX itu sebagai optional part. Jadi kalau Om Bro pengen pakai gardan portal, itu ada penambahannya lagi ya, karena dihitung sebagai optional part. Apalagi di vlog ya, memang ini nggak ada ya. Untuk RC sekelas axial juga mereka tidak mengaktifkan differential locknya ya. Maksudnya mengaktifkan dalam artian ya, bisa di unlock dan bisa di lock. Jadi kalau untuk KYX aksial, nah mereka tuh gardannya lock permanen ya untuk diferensialnya, jadi tidak bisa di unlock gitu ya. Hanya saja kalau untuk di aksial ECX3, kelebihannya dia ada fitur dig ya, itu mengunci roda belakang agar tidak berputar. Oke, apalagi sih yang membedakan KYX V8 dengan RC-RC kekinian? Ya, tentu saja untuk KYX V8 ini, KYX ya, bukan V8 aja, yang KYX STX2 juga ya, itu dia udah full metal Om Bro ya. Jadi dari sasis-sasisnya semua full metal, tidak ada yang perlu kita ganti part metal lagi ya, kecuali rod end. Cuma kalau untuk rod end saya tidak terlalu rekom untuk diganti ya, karena kita butuh part yang untuk kalah gitu ya. Kalau misalnya ada crash atau apa-apa ya, yang kalah rod end-nya, bukan gardannya. Sayang dong, gara-gara kita pakai rod end metal, ntar gardannya yang patah gitu loh Om Bro ya. Apalagi ya dari KYX ini? Ya balik lagi, kalau saya untuk KYX, rakitan KYX ya, itu shock tetap saya ganti Om Bro. Ini saya pakai shock Cinaan ya, yang masih sama lah dengan yang kemarin-kemarin, tidak pernah saya rubah speknya karena saya cukup puas ya dengan shock itu. Memang keras ya, ini untuk reboundnya terasa keras banget ya. Jadi kalau kita jalan di bebatuan mungkin terasa agak kaku ya, tapi ya berbalik lagi ke perspektif kita sendiri ya, itu gimana sih ya. Bagi saya sih ini cukup memuaskan gitu ya. Nah, perbedaan dengan KYX yang kemarin yang saya rakit, saat ini saya sudah pakai shock 90 mili Om Bro. Jadi saya tidak pakai shock 80 mili lagi seperti yang kemarin.
otomatis ini travelnya jadi lebih panjang ya. Nah, kita balik lagi ke RC rakitan ini. Jadi di sini Om Petrus dia merequest untuk memakai apa? LED realistis ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau untuk LED realistis yang tersedia di pasaran sekarang itu ya makan tempat. Ya, modulnya aja udah segini Om Bro. Kabel-kabelnya nih, kabel-kabel saya rakit ulang semua ini. Jadi untuk kabel lampunya nih saya rakit ulang. Nah, minus dari LED realistis, ini body kita tidak bisa jauh-jauh dari kitnya Om Bro ya, karena namanya juga LED realistis ya, dia harus terhubung antara body dengan receiver. Jadi ada ini seonggok kabel ini yang sangat memuakkan. Oke. Untuk rakitan di dalamnya sama aja sih ya. Kayak Skyx biasalah, kayak Skyx V8, hanya saja di sini untuk motornya Om Petrus merequest untuk memakai Fusion. Jadi di sini yang dipakai adalah Fusion 2300 kV Om Bro. Untuk servonya ini kita pakai Power HD yang 40 kilo, WH 40 kg ya. Nah, ini winchnya Win Sakti ya, 8274 RC4WD. Untuk servo speed saya masih setia pakai Power HD ya. Dari awal-awal saya rakit juga saya selalu pakai servo ini ya, 1501 mg. Nah, untuk remote-nya, remote dan receiver, remote. Oke, apalagi kalau bukan radio link ya. Jadi kalau dari rakitan jorok, remote saya cuman Recom 2 tipe aja ya, radio link dengan FlySky GT5. Cuman dua itu doang. Cuma ini kenapa tidak pakai FlySky GT5? Ya karena itu lagi, kita balik lagi ke customer, mereka pengennya yang mana. Karena kalau di radio link channel 5 dengan channel 6-nya itu dia pakai ini Om Bro. Pakai saklar toggle ya. Bukan toggle itu ya, toggle ini. Ini untuk pengoperasian dia ada 3-way nih. Sedangkan kalau di FlySky GT5 mereka masih pakai tensioner, jadi minusnya di situ. Oke, untuk receiver, mungkin sebagian Om Bro yang pernah rakit KYX ya, terutama KYX V8 itu receiver boxnya terlalu kecil Om Bro ya. Jadi kalau kita butuh banyak kabel itu pasti susah ditutup. Opsi dari saya sih seperti ini. Nah, jadi dari sisi tutup receivernya itu saya potong. Nah, receivernya itu saya tembusin. Hanya saja saya balik. Jadi posisi kabel di bawah. Ini otomatis juga membantu ya receiver untuk tidak kemasukan air karena dia posisinya terbalik. Ini kalau masuk air juga dia nggak naik sampai ke dalam ya. Jadi pasti lebih aman. Nah, ini akan kita uji coba dulu ya Om Bro ya. Oh iya, untuk modul winch saya masih setia pakai ini, modul winch Legend. Oke. Nah, berhubung ini kabelnya terlalu banyak ya, terus konektornya juga gede banget nih. Ini ada sedikit trik sih untuk memasang menutup bodinya ya. Oke, yang pertama kita sambung dulu baterai ke receiver. Oke, sudah nyambung. Nah, untuk kabel ini diposisikan ke tengah Om Bro. Ke tengah, di atas gearbox, bagian belakang. Ini udah pasti tidak ada yang nyangkut dan bodinya bisa tertutup rapat ya. Nah, oke. Aman ya. Ini bumper belum saya kunci ya. Karena setelah ini mau di packing Om Bro. Oke, jadi untuk lampu LED realistis kalau dia RC-nya nyala, belum terkonek ke remote, tadi lampunya kedip-kedip Om Bro. Tapi kalau sudah connect, ini lampunya otomatis mati. Oke, lampu sein. Nah, untuk lampu powernya saya letakkan di channel 4 untuk saklar lampunya ya.
Oke. Nah, untuk lampu LED realistis ini, keluhan saya hanya satu aja ya. Yang lampu LED realistis yang model Tamiya ya. Dia memang posisi lampu remnya nyala, hanya saja kalau ini kita jalankan, posisi lampu remnya mati. Jadi kalau kita misalnya main malam, kondisi lampu kita nyalain, oke. Nah, ini kalau kita majuin juga dia mati gitu loh. Otomatis tidak berlampu ya yang belakangnya kalau kita main di malam hari. Oke. Untuk lampu mundur, ya, lampu sein. Nah, untuk lampu LED realistis ini dia tidak tersedia mode lampu hazard Om Bro ya. Jadi seperti ini aja Om Bro. Oke, tadi untuk steering sudah oke. Throttle oke ya. Ini karena masih di mode apa? Posisi netral. Ini kita masukin. Oke. Steering oke, throttle oke, speed oke. Ini kita akan coba winch-nya. Winch saya letak di channel 6. Oke, berfungsi normal. Nah, apalagi nih? Lampu ya, lampu di channel 4. Oke, mati. Nah, terus LED bar-nya gimana dong? Nah, itu dia. Lagi-lagi di apa ya, di modul LED realistis ini dia tidak tersedia slot untuk pemasangan opsional lampu LED bar. Oke. Jadi untuk LED bar ini saya konekkan langsung ke apa ya, ke baterai ya. Pengoperasiannya saya pasang saklar Om Bro. Nah, kelebihan kita pakai baterai langsung apa sih? Otomatis kalau dia belok, LED-nya tidak terganggu ya. Karena kalau kita pakai tegangan dari receiver, kita ambil power supply dari receiver, setiap belok ini pasti kedip-kedip Om Bro. Ya. Jadi kalau ini baterai terpisah, tidak ada masalah ya. Nah Om Bro, jadi segini aja ya review singkat KYX hasil rakitan saya. Oh ya, ini salah satu yang menjadi pembeda KYX dengan RC kekinian ya. Kalau RC-RC yang sekarang ini mereka semua udah pakai servo di sasis. Nah, sementara dari KYX ya pabrikannya dia masih pakai servo di gardan. Kalau mau di-upgrade ke servo sasis bisa nggak? Bisa ya. Jadi tinggal penambahan link panhardnya doang sama yalah link panhard doang ya. Oke. Ya, sekian aja Om Bro untuk review RC KYX V8 hari ini Om Bro. Ya, terus pantengin channel Jorok. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like dan jangan lupa di share, oke? Goodbye Om Bro. See you.